kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, mari Kau yang menyiapkan kami Tuhan pagi ini untuk boleh mendengarkan setiap pesan dan firman-Mu. Kami percaya Bapa, setiap firman yang kami dengar setiap pagi di tempat ini Tuhan, itu akan mengubahkan hidup setiap kami. Dan inilah kekuatan yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum libur panjang ya, kita masih berkumpul pagi ini. Saya percaya meskipun di jalanan sangat macet saudara ya, sangat macet sekali, tapi saya percaya pagi ini kita kumpul di tempat ini, kita sama-sama untuk mencari Tuhan. Amin. Pagi ini ada firman yang akan disampaikan, judulnya boleh ditampilin. Nah, saya mendapat tema tentang terserah atau berserah saudara. Ini dua kata yang mungkin sering kita ucapkan dalam hidup kita. Terserah, up to you, ya kan? Atau mungkin kita bisa bilang, aku berserah dan berserah. Mungkin dua kalimat ini mungkin punya kata yang mungkin hampir mirip, cuma beda di T sama B. Terserah depannya T, berserah depannya B. Tapi dari huruf yang kedua sampai yang terakhir sama-sama terserah. Tapi pagi ini kita mau sama-sama belajar tentang perbedaan akan kedua kata ini di hadapan Tuhan. Yang pertama ini kita akan lihat kata terserah. Nah, kadang kita mungkin sering ngomong, ya udahlah terserah Tuhan, terserah dan terserah. Arti kata terserah sama aja kita ini pasrah saudara. Kita pasrah dan kita cuma ngomong terserah apa maumu, terserah apa maunya Tuhan. Berarti kita sedang tidak melakukan apa-apa di hadapan Tuhan ketika kita mengucapkan kata terserah. Berserah berarti kita melakukan sesuatu. Kita dikasih waktu, dikasih kesempatan, punya 24 jam dalam hidup kita. Itulah kesempatan yang kita terima untuk kita berserah. Berserah bukan berarti kita cuma diem, tapi berserah. Even kita sudah berdoa, ya Tuhan, aku serahkan hidupku, aku berserah sama Engkau, biar kehendak-Mu yang jadi. Lantas setelah itu apa? Bukan berarti kita duduk diam, tapi tetap kita melakukan bagian kita. Tetap kita melakukan apa kehendak Tuhan bagi setiap kita. Kalau terserah, kita bilang terserah Tuhan, apa maumu wae. Berarti kita cuma diam tanpa kita melakukan sesuatu. Tapi kalau berserah, kita sudah berserah, selebihnya bagian Tuhan. Tapi sebelum bagian Tuhan datang, ada bagian kita yang harus dikerjakan. Tangkap ya saudara ya. Terserah dan berserah itu beda. Kalau terserah, berarti kita cuma pasrah, nothing to do, nggak lakuin apa-apa. Diam aja, pokoknya terserah Tuhan. Padahal kita dikasih waktu 24 jam untuk kita something to do. Melakukan bagian kita. Dan selebihnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Pagi hari ini kadang kita terjebak saudara. Di arti kata terserah dan terserah. Kadang kita mengalami sesuatu hal dalam hidup setiap kita. Dan seakan-akan kita sudah berdoa, kita sudah berharap, mungkin kita sudah berserah sama Tuhan, tapi kadang buntu dan belum melihat jawabannya. Dan lagi tanpa sadar kita ngomong dari mulut kita, "Bislah terserah. Tapi Tuhan mengingini kita, bukan terserah saudara. Tuhan mengingini setiap kita berserah, something to do, lakukan sesuatu yang bagian kita. Selebihnya itu menjadi urusan Tuhan. Kita buka dari Mazmur 37 ayat yang kelima saudara. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya ulang sekali lagi, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dari ayat ini saudara, kadang kita ini menyalahartikan
arti dari ayat ini. Dikatakan serahkan dan percaya, maka Tuhan akan bertindak. Ya dan amin. Betul. Tetapi bukan berarti ketika kita membaca ayat ini, kita berdoa, ya Tuhan, aku serahkan hidupku dan aku percaya padamu Tuhan. Lalu kita cuma diem, nunggu aja. Kayak patung. No. Arti kata serahkan hidup dan percaya, berarti apa? Kita menyerahkan hati roh kita kepada Tuhan. Tetapi daging ini tetap harus bekerja. Jiwa ini tetap harus berjalan. Tadi yang saya bilang di awal, lakukan tetap bagian kita. Mungkin saya kasih contoh misalnya dalam seorang pengusaha lagi ngalamin yang namanya kebuntuan. Mungkin dia banyak utang dan segala macam, sudah hopeless. Lalu dia berdoa, Tuhan aku serahkan hidupku dan aku percaya ada jalan keluar. Dan biar Engkau Tuhan yang bertindak. Apakah pengusaha itu akan cuma duduk diam tanpa mengusahakan di dunia ini? Atau dia akan tetap berusaha mencari cara di hadapan Tuhan untuk istilahnya bisa tetap mengusahakan. Dan selebihnya biar Tuhan yang akan mengaturnya. Saya percaya bukan berarti kita berserahkan hidup dan percaya bukan berarti kita cuma duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang menjadi tugas kita di dunia ini. Tetap berlaku saudara. Jangan sampai kita mikir, kan ayatnya ada nih di Mazmur 37:5, dia yang akan bertindak, saya cuma berserah dan percaya, tapi kita gak ngelakuin apa-apa. No. Apa tugas kita di dunia ini, lakukanlah itu. Karena itulah bagian kita. Mengusahakan itulah bagian kita. Tapi tetap apa yang kita usahakan, kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah ini cara yang Tuhan mau? Apakah ini jalan ataukah ini pekerjaan yang Tuhan izinkan? Mari bawa itu di hadapan Tuhan, saudara. Pagi ini, jangan sampai kita terkecoh dengan kata terserah dan berserah. Yang Tuhan ingini adalah berserah. Ada dua contoh di Alkitab, saudara, yang punya pengalaman dia berserah sama Tuhan. Kita buka dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Tentang perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Contoh yang pertama dari perempuan Kanaan ini, meskipun dia sudah berteriak, Tuhan tolong aku Tuhan. Diteriakan pertama, Tuhan tolong aku Tuhan. Tetapi Yesus seakan-akan mengindahkan dia dan Yesus nggak berpaling. Sampai akhirnya muridnya, Tuhan itu loh, seorang ibu teriak-teriak, tolong Tuhan, coba diurus dulu. Tetapi Yesus berkata, dia datang untuk domba-domba dari keturunannya. Tetapi ibu ini sekali lagi, Tuhan tolong saya Tuhan. Meskipun Yesus sudah menghampiri dan mungkin perkataan yang tidak dia kehendaki sebenarnya. Perkataan yang keluar dari mulut Yesus yang mungkin ibu itu enggak kehendaki, tetapi ibu itu tetap beriman
Meski dia tahu bahwa dia bukan keturunan Israel, dia orang Kanaan. Tapi dia tetap beriman, Yesus anak Daud, sang pembuat mukjizat, itu bisa menolong siapa saja. Itu iman. Dan itu bagian dari ibu itu yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dan di ayat terakhir dikatakan, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Ibu ini, ibu kanan ini melakukan bagiannya, punya iman yang besar. Kalau hari itu ketika diteriakan pertama, Tuhan tolong anakku kerasukan Tuhan. Dan Yesus cuma jalan, cuek. Dan kalau ibu itu baper dan diam dan kecewa, kok Tuhan kayak gitu ya? Kok sang juru selamat kayak gitu ya, gak mau nolong? Apakah anaknya akan sembuh? Enggak. Kalau ibu itu gak ngelakuin bagiannya, gak punya iman yang besar, apakah anaknya sembuh? Dari ibu ini kita akan bisa pelajari hal yang pertama, dia seorang wanita yang tangguh. Even dia tahu dia bukan keturunan Israel, tapi dia berani mendatangi Yesus. Lalu dia tidak menyerah dan tidak gampang tersinggung. Itu kurang kalimat tidak. Tidak menyerah dan tidak gampang tersinggung ketika dia berteriak, Yesus tolong saya. Yesus cuma jalan-jalan, tidak melihat ke belakang. Kalau hari itu ibu itu menyerah dan tersinggung, gak ada mukjizat, setan keluar dari hidup anaknya. Lalu poin yang ketiga, dia tetap memohon dan merendahkan diri, meminta Yesus menyembuhkan anaknya meskipun dibilang hal yang mungkin tidak enak didengar. Saya cuma datang untuk kaumku Israel, bukan untuk yang lain. Tetapi ibu itu tetap memohon. Lalu apa? Dia berserah, mendekat, menyembah. Dan akhirnya apa? Karena iman dan percayanya yang besar, Tuhan menyembuhkan anaknya. Contoh yang pertama dari seorang perempuan Kanaan. Mungkin kadang kita ini merasa kita ini bukan siapa-siapa. Atau mungkin masa kita ini gak layak di hadapan Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan seperti ibu ini. Dia punya kesempatan untuk datang, menyembah, memohon, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Dan ibu ini melakukannya. Dia nggak berhenti di tengah jalan, tapi dia tetap sampai akhir. Yesus menemuinya, dan Yesus menyembuhkan anaknya. Dia berserah. Perempuan ini berserah, bukan terserah. Kalau di dalam teriakan pertama dan Yesus cuek, dia bilang, udahlah, terserah aja lah, udah mau sembuh nggak sembuh terserah. Bisa tahu perbedaannya sebenarnya? Kalau yang keluar dari ibu itu adalah terserah, maka anaknya nggak sembuh. Tetapi dia berserah, maka sembuhlah anaknya. Lalu cerita yang kedua, dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Matius 9 ayat 27 sampai 31 berkata seperti ini. Ketika ini Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Kisah dua orang buta sama seperti seorang perempuan Kanaan tadi. Ketika dia mendengar ada sang juru selamat lewat, bedanya kalau perempuan Kanaan bisa melihat, tapi dua orang buta ini cuma bisa mendengar, dan mendengar. Ketika dia mendengar ada sang pembuat mukjizat berjalan di daerahnya dan ada di dekatnya,
Dia berteriak, "Ya Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka mendengar Yesus lewat dan mereka berseru supaya Yesus mengasihani mereka. Lalu mereka meminta Yesus supaya mereka disembuhkan. Dan ketika masuk ke dalam tadi dikatakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat menyembuhkan kamu? Percayakah kalian bahwa aku bisa menyembuhkan mata kalian?" Dan ketika mereka bilang, "Ya Tuhan, kami percaya." Maka kedua orang ini sedang berserah, menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Dan akhirnya apa? Memperoleh kesembuhan. Mereka nggak bisa ngelihat, mereka cuma bisa dengar. Mereka nggak tahu itu Yesus yang mana. Mereka nggak tahu wujud Yesus itu seperti apa, orangnya kayak gimana, dan mereka nggak bisa melihat, nggak bisa meraba-raba. Mereka cuma dengar ada Sang Mesias datang loh, bisa nyembuhin orang sakit. Lalu mereka berteriak, "Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kalau mereka mungkin bisa melihat, itu lebih enak buat mereka. Tetapi iman timbul ketika kita mungkin belum melihat, tapi percaya bahwa yang datang di hadapan dia adalah Sang Mesias pembuat mukjizat. Iman timbul karena percaya, bukan karena melihat. Perempuan Kanaan, dua orang yang buta ini melakukan bagiannya. Berserah, bukan terserah. Maka Yesus menyatakan kehendaknya atas hidup mereka. Dari dua cerita ini saudara, ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus tetap menjaga doa dan harap kita di hadapan Tuhan. Sama seperti kedua kisah ini. Mereka tetap berharap, mereka tetap berseru, mengusahakan, bahkan berdoa. Maka Tuhan akan menyatakan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, tetap percaya Tuhan akan beri kelegaan. Matius 11 ayat 28 berkata seperti ini. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kepada siapa sih kita berdoa hari-hari ini saudara? Dari awal kita mungkin diajarkan tentang hal berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Yaitu kepada Allah kita, Tuhan kita, Yesus kita. Jangan kita berhenti percaya, even kita belum melihat. Orang buta, mereka cuma mendengar, tapi mereka berseru, mereka percaya, dan mereka menerima mukjizat. Kita secara fisik bisa melihat, secara hal lain kita bisa menikmati semua apa yang mungkin di tempat ini kita diberikan. Ruangan yang bagus, ada AC. Kita nyembah Tuhan setiap pagi. Apa kita punya iman seperti dua orang buta ini? Mereka gak pernah ngelihat, mereka gak bisa ngelihat. Tapi mereka berteriak, "Tuhan, kasihani aku." Dan ketika ditanya, "Kamu percaya gak?" Mereka bilang, "Saya percaya Tuhan." Mereka gak lihat, tapi mereka cuma bilang, "Saya percaya." Dan hasilnya apa? Mereka menerima mukjizat. Bagaimana kita yang mungkin lebih dari dua orang buta itu, kita bisa melihat, bisa berjalan, ngelakuin segala macam. Tetap percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya bagi setiap kita. Amin. Yang terakhir, belajarlah berserah kepada Tuhan, saudara. Bukan kita terserah, tapi berserah sama Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah menyerahkan segala perkara hidup kita, semua hal kita serahkan pada Tuhan. Dan percaya Tuhan yang mampu membuat semuanya indah bagi kita. Amin. Berserah bukan terserah. Berserah, menyerahkan, dan percaya, and do something, lakukan bagian kita.
maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Perempuan Kanaan, 2 orang buta melakukan bagiannya. Dan Tuhan melakukan bagiannya dengan apa? Membuat mukjizat bagi kedua kita tadi. Jadi mulai hari ini saudara, jangan pernah kita keceplosan kembali. Terserah Tuhan lah, terserah apa maunya Tuhan. Kita punya free will saudara, kita punya kesempatan, kita dikasih waktu untuk kita punya kehendak melakukan sesuatu. Maka lakukanlah bagian kita. Sambil berserah, menyerahkan, dan percaya kepada Tuhan. Jangan kita terserah, nothing to do, cuma duduk diam, tidak melakukan apa-apa. Tapi yang Tuhan ingini, ketika kita berserah, tetap lakukan bagian kita, tetap percaya, tetap beriman, tetap berdoa, tetap berseru. Maka kita akan melihat Tuhan akan melakukan bagiannya bagi hidup kita. Amin. Mari pagi ini saudara, ayo ubah paradigma kita. Jangan selalu kita ngucap terserah, terserah, dan terserah. Tapi belajarlah, ya Tuhan, aku berserah sama Engkau. Terima kasih dan Tuhan berkati. Saudara, orang kalau berserah itu karena sudah putus asa. Ya, biasanya kan gitu. Tapi nggak ada jalan sih. Siapa lagi gitu. Kita berserah karena sudah tidak berdaya. Seperti perempuan tadi, ya. Tuhan tolong anakku sakit. Ya. Karena udah nggak ada pertolongan lain. Wanita yang sakit pendarahan dikatakan uangnya habis. Udah gak berdaya. Satu hal yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara, dalam perkara kecil maupun dalam perkara besar, serahkan, berserah kepada Tuhan. Karena apa? Dia berdaulat atas hidup kita. Ya. Dia yang memiliki hidup, dia yang bisa mencabut nyawa kita, dia yang punya rencana masa depan kita. Buat apa kita tidak mau menyerah dan berserah kepada Bapa yang mempunyai kedaulatan yang luar biasa itu. Ya. Belajar untuk mengatakan Tuhan, lakukan apa yang terbaik untukmu. Sekalipun kita bisa, tapi belajar untuk berserah. Sebab begini, biasanya orang itu nggak mau menyerah kalau masih punya tenaga. Ya. Usaha terus. Nanti kalau sudah mentok sana sini, ya wislah. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi yang Tuhan mau dalam perkara kecil maupun besar, belajar untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan masa depan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu yang terbaik. Ya. Wis pasrah saja sama Tuhan. Tuhanlah yang akan mengatur segala sesuatunya. Seperti yang terjadi kemarin ini. Tuhan menginginkan supaya kita membagikan minyak. Ya. Saya ngomong, Tuhan paling tidak 1000 gitu ya. Saya ngomong, Tuhan aku salah. Harusnya terserah kepadamu. Ya. Saya ngomong 1000. Sekarang sudah 1000 lebih sedikit. Minyaknya nggak keluar lagi kemarin. Saya bilang, aduh saya salah ya. Kadang-kadang kita itu mentarget. Nah kalau udah benar-benar dikasih, lah kok sedangkan nanti yang minta kan lebih dari 1000 gitu. Saya salah ya Tuhan. Tadi malam saya ngomong, Tuhan saya salah. Harusnya ngomongnya seberapa yang engkau mau itu berikan. Saya ngomong palinglah 1000 lah gitu. Bener. Kadang-kadang kita bicara itu menurut keinginan kita sendiri. Belajar jangan target Tuhan. Biarlah kita katakan Tuhan, target apa yang engkau mau dalam hidupku. Supaya benar-benar
apa yang menjadi rencana Tuhan terjadi. Buat saudara-saudara dimanapun juga berada, banyak doa, terutama yang gak bisa datang dari tanggal 10, supaya minyaknya keluar lagi, supaya saudara bisa mendapatkan semua dan minyak ini sampai ke ujung bumi. Amin. Sekarang saya gak lupa mau mengumumkan di sebelah kanan saya ini ada masih dijual ya baju batik harganya 180, masih kain ya. Nah, kalau memungkinkan bisa dipakai tanggal 10. Yang kedua, hari ini sesudah ini tidak ada jadi PW libur sampai dengan hari Sabtu, tapi streaming tetap jalan ya. Saudara bisa di rumah dengerin pakai YouTube, masih tetap jalan selama seminggu ini. Cuman di sini libur. Sebabnya apa? Sebabnya banyak yang keluar kota dan banyak yang berlibur ya. Tuhan memberkati saudara. Kita mulai lagi tanggal 9 ya. Di sini ada lagi tanggal 9, terus tanggal 10 ada kebaktian ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau begitu amat luar biasa Tuhan. Dalam keadaan apapun Engkau tetap pegang kendali di dalam segala sesuatu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena apapun yang kami usahakan tanpa Engkau ikut campur semua akan sia-sia. Oleh karena itu berikan mindset dalam hidup kami Tuhan, untuk benar-benar menyerahkan segala sesuatu, baik perkara kecil maupun perkara besar, hanya kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, peliharakan kami sepanjang 1 minggu kami tidak ketemu di tempat ini, tapi kami ketemu di udara bersama Engkau di dalam streaming Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa bagi kami semuanya dimanapun kami berada, yang mendengarkan akan siaran pada hari ini. Kami berdoa apabila yang sakit Engkau jamah dan Kau sembuhkan, yang menderita apapun, depresi apapun Engkau sanggup untuk memulihkan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kalau saat ini mereka sedang berbaring di rumah sakit, Engkau datang Tuhan dan Kau sembuhkan mereka. Dan apabila dalam keadaan tekanan-tekanan perekonomian, tekanan karena persoalan keluarga, mengenai masalah pergumulan suami, istri dan anak-anak, Tuhan Kau datang dan selesaikan semuanya. Kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan akan bangsa kami di dalam menghadapi kesibukan-kesibukan saat ini. Biarlah semua aparat negara kami dapat dengan sigap untuk melakukan dan menyelesaikan semua masalah trafik yang cukup padat hari-hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami minta di dalam nama-Mu, selama masa lebaran, semasa banyak orang yang berlibur, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong. Engkau sendiri yang akan membuat semuanya dengan baik. Tuhan, Engkau yang akan memberkati supaya jangan sampai terjadi banyak kecelakaan dan kematian Tuhan. Biarlah sepanjang perjalanan senantiasa Engkau terus mengatur keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Engkau lepaskan bangsa kami Tuhan dari keterpurukan. Engkau berkati akan bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar makmur dan juga damai, sejahtera, mencapai destiny dari bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa buat oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa kami Tuhan. Beri roh pertobatan buat mereka supaya Kau sadarkan
untuk tidak menghancurkan bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Kau mendengar doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami butuh pengurapan yang daripada-Mu. Biarlah pengurapan ini akan menguasai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ini turun atas hidup kami, turun atas mata kami, turun atas telinga kami, turun atas bibir, mulut kami, dan hati kami. Biarlah seluruh indera kami ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Semua kelemahan kami Engkau patahkan ya Tuhan, sehingga tidak ada satu kelemahan yang menghancurkan hidup kami. Biarlah tangan kami merupakan tangan yang diberkati, sehingga tangan kami melakukan semua pekerjaan bersama dengan Engkau, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami ya Tuhan, supaya benar-benar kaki kami ini berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan dan tidak menyimpang daripada semua jalan-jalan yang bukan berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan hari ini bersama dengan Kau, karena kami tahu Engkau Bapa kami. Kami masih punya Tuhan yang luar biasa. Engkau Bapa yang sanggup melakukan perkara yang di luar daripada kemampuan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.